Lapar nggak sih? Kantin yuk. Yuk. Dia lagi nih kurang sih. Aldi. Ngapain nih? Dia tugas. Tugas. Kayaknya segar tuh. Gue nggak sehat. Ih, gue udah ngingetin dia tahu buat beli air putih aja, tapi dia nggak mau. Seger sih, soalnya ini lebih manis, lebih oke, ger. Ada apa nih rame-rame? Tahu nih si Aldi minum es teh terus, nggak mau minum air putih. Ih, nanti bisa kena penyakit loh. Iya loh, hati-hati loh. Emang ya? Iya. Penyakit apa? Kalian pasti sering dengar kan istilah batu ginjal? Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu batu ginjal? Batu ginjal atau nefrolithiasis adalah massa keras seperti batu yang terbentuk di ginjal atau di saluran kemih. Batu ini muncul karena mineral dan garam yang ada di urin mengendap lalu mengeras. Bayangkan saja seperti endapan kapur di teko air. Lama-kelamaan akan membentuk gumpalan padat. Secara umum ada 4 jenis batu ginjal berdasarkan komposisinya. Yang pertama ada batu kalsium. Jenis ini yang paling sering terjadi sekitar 80% kasus. Biasanya berupa kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Yang kedua ada batu asam urat. Terbentuk karena urin terlalu asam. Sering terjadi pada orang yang jarang minum air atau banyak mengonsumsi protein hewani. Yang ketiga ada batu struvit. Biasanya muncul akibat infeksi saluran kemih yang berlangsung lama. Yang keempat atau yang terakhir ada batu sistin. Ini jarang terjadi dan biasanya disebabkan oleh kelainan genetik yang membuat ginjal sulit menyaring asam aminosistin. Prevalensi penyakit batu ginjal ini pada global diperkirakan sebesar 13,4%, yaitu pada rentang 11,7 hingga 15,1%. Jumlah penderita ini sekitar 6 dari 1.000 penduduk di Indonesia yang menderita batu ginjal, yang artinya sekitar 1.500.000 orang pada data tahun 2019. Kemudian perbandingan gender, sebanyak 10% wanita dan 15% pria sepanjang hidup menderita penyakit ini. Dan penyakit ini paling sering terjadi pada orang berusia 30 tahun hingga 60 tahun. Prevalensi tertinggi batu ginjal di Indonesia menurut Riset Kesehatan Data atau RISKEDAS pada tahun 2013 adalah sebesar 0,6%. Prevalensi terendahnya ada pada Aceh 0,9%, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 0,8%. Dan prevalensi tertingginya ada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,2%. Penyebab batu ginjal ini terbentuk adalah ketika urin lebih banyak mengandung zat kimia dibandingkan cairan. Zat kimia ini dapat membentuk kristal di dalam ginjal dan saling menempel satu sama lain. Contoh zat tersebut antara lain adalah kalsium, asam oksalat, asam urat, dan zat lainnya. Pembentukan batu ginjal ini juga dapat terjadi ketika tubuh kekurangan zat yang dapat mencegah kristal saling menempel, sehingga pembentukan batu ginjal ini menjadi lebih mudah terjadi. Halo semuanya, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang faktor risiko, etiologi, dan letak dari batu ginjal atau yang sering disebut juga sebagai batu saluran kemih. Pertama, yuk kita bahas faktor risikonya. Ada banyak faktor yang bisa meningkatkan risiko kamu terkena batu ginjal. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kurang minum air putih. Kalau kamu jarang minum air, urin kamu bakal jadi pekat. Nah, ini bikin zat pembentuk batu seperti kalsium atau oksalat itu menumpuk dan mudah jadi kristal. Yang kedua adalah usia dan jenis kelamin. Semakin bertambah usia, risiko kamu terkena batu ginjal juga naik.
Selain itu, pria lebih sering terkena penyakit batu ginjal dibandingkan wanita karena pria punya hormon testosteron yang bisa meningkatkan zat bentuk batu. Yang ketiga adalah obesitas atau berat badan berlebih. Orang yang obesitas punya risiko lebih tinggi karena metabolisme tubuhnya bisa memengaruhi komposisi urin, seperti menurunkan pH urin dan meningkatkan kadar kalsium oksalat. Yang keempat adalah pola makan yang tidak sehat, seperti sering makan makanan tinggi garam, daging merah, makanan olahan, atau yang tinggi oksalat yang bisa memicu terbentuknya batu ginjal. Yang kelima adalah kurang aktivitas fisik, seperti gaya hidup sedentari alias mager itu bisa memicu pembentukan batu, apalagi jika disertai dengan pola makan yang buruk. Yang keenam, kurangnya edukasi kesehatan. Banyak orang yang belum paham pentingnya menjaga hidrasi dan pola makan sehat. Ini bikin mereka nggak sadar kalau kebiasaan sehari-hari juga bisa jadi penyebab batu ginjal. Selain itu, batu ginjal juga bisa muncul karena faktor keturunan, penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi, konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang panjang, dan punya riwayat batu ginjal sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa bahas lebih detail tentang etiologi batu ginjal. Batu ginjal ini terbentuk ketika zat-zat di dalam urin jadi terlalu banyak dan urin terlalu sedikit untuk melarutkannya. Berdasarkan penyebabnya, terdapat beberapa jenis batu ginjal. Yang pertama adalah batu kalsium oksalat. Ini adalah jenis paling umum yang terbentuk karena kelebihan oksalat dalam urin. Bisa terjadi karena pola makan yang tinggi oksalat. Yang kedua adalah batu struvit. Terjadi karena infeksi saluran kemih yang mengubah keseimbangan kimia dalam urin. Yang ketiga adalah batu asam urat yang terbentuk karena kadar asam urat yang tinggi di dalam urin. Yang keempat adalah batu sistin. Ini adalah jenis yang paling jarang dan terjadi karena kelainan genetik yang menyebabkan zat sistin bocor ke urin dan membentuk batu. Batu ginjal biasanya terbentuk di bagian dalam ginjal yang disebut pelvis atau kaliks ginjal. Tetapi batu ini bisa jalan ke saluran ureter dan kandung kemih. Dan kalau batu ini tersangkut di ureter bisa bikin nyeri yang hebat. Kesimpulannya, kalau kamu ingin terhindar dari batu ginjal, kuncinya sederhana. Yang pertama, minum air putih yang cukup setiap hari. Yang kedua, jaga pola makan. Dan yang ketiga adalah aktif bergerak. Lalu, edukasi diri tentang kesehatan itu wajib dan bukan pilihan. Sekian penjelasan dari sesiku. Selamat melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, di mana saja sih batu ginjal itu bisa terbentuk? Jadi teman-teman, awalnya batu terbentuk di dalam ginjal. Namun masalah muncul ketika batu itu bergerak. Batu bisa menyumbat saluran sempit yang disebut ureter, yaitu tabung yang menghubungkan ginjal kita ke kandung kemih. Lalu, apa sih tanda dan gejala dari batu ginjal itu sendiri? Yang pertama, yaitu nyeri hebat di punggung atau samping tubuh. Ini adalah gejala yang paling umum dan khas. Rasa sakitnya bisa sangat tajam dan sering digambarkan seperti ditusuk. Nyeri ini dapat terasa di bagian samping punggung atau di bawah tulang rusuk. Selanjutnya menyebar ke area perut bagian bawah dan selangkangan. Muncul tiba-tiba dan datang dalam gelombang dengan intensitas yang berfluktuasi, kadang sangat parah dan kadang mereda. Yang kedua, masalah saat buang air kecil. Nah, batu yang bergerak di saluran kemih bisa menyebabkan beberapa masalah seperti nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil meskipun volume urin yang dikeluarkan hanya sedikit. Lalu ada perubahan warna dan bau urin. Nah, teman-teman perhatikan perubahan pada urin ya, karena bisa menjadi petunjuk adanya batu ginjal. Nah, urin berwarna merah muda, merah atau coklat karena adanya darah. Urin keruh atau berbau tidak sedap akibat infeksi atau konsentrasi mineral yang tinggi. Dan ada gejala lainnya seperti mual dan muntah akibat nyeri yang hebat, demam dan menggigil jika batu ginjal telah menyebabkan infeksi.
Nah, kemudian di sini aku akan memaparkan mengenai diagnosa dari penyakit batu ginjal. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan terkena penyakit batu ginjal? Yaitu dengan melakukan beberapa tahapan pemeriksaan. Seperti pada pemeriksaan awal, pasien akan ditanya oleh dokter mengenai perasaan apa yang dia rasakan, seperti gejala-gejala yang mungkin muncul di bagian tubuh tertentu, seperti pinggang, perut bagian bawah, dan juga selangkangan. Kemudian ditanyakan mengenai riwayat kesehatan dan juga obat yang pernah dikonsumsi. Kemudian pasien juga akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian-bagian yang kemungkinan terasa sakit tadi dan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa CT scan, tes darah, dan tes urin untuk mengetahui bagaimana diagnosa dari penyakit tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih pengobatan dari penyakit batu ginjal ini? Untuk pengobatan penyakit batu ginjal dapat dilakukan melalui beberapa cara, menyesuaikan dengan kondisi pasien dan juga batu ginjal itu sendiri. Beberapa cara yang dapat dilakukan pengobatan batu ginjal seperti Terapi obat dengan obat khusus seperti allopurinol atau batu asam urat dan juga obat pereda nyeri. Kemudian juga penanganan literotipsi atau extracorporeal shockwave literotipsi atau SWL, itu menggunakan gelombang kejut, dan juga dapat dilakukan operasi terowongan atau percutaneous nephrolithotomy atau PCNL untuk batu ginjal yang berukuran besar atau lebih dari 2 cm. Kemudian terdapat juga penanganan berupa ureteroskopi, yaitu menggunakan alat ureteroskop yang dimasukkan melalui uretra untuk mengeluarkan batu ginjal yang tersangkut. Nah, seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa pengobatan batu ginjal ini memang harus menyesuaikan kondisi, jenis, berat, dan lokasi dari batu ginjal itu sendiri agar dapat mendapatkan pengobatan yang maksimal untuk pasien. Nah, selanjutnya kali ini kita akan bahas gimana sih cara mencegah batu ginjal biar ginjal kita tetap sehat dan aman dari masalah ini. Yang pertama, jangan lupa untuk minum air putih cukup setiap hari, minimal 8 gelas sehari, supaya urin tetap lancar, encer, dan batu nggak gampang terbentuk. Bisa juga dari makanan yang banyak airnya, kayak semangka atau sup. Selanjutnya, perhatikan pola makan kita, kurangi konsumsi garam berlebihan, dan jangan terlalu sering makan daging merah atau makanan tinggi protein hewani. Makanan seperti bayam, coklat, atau kacang-kacangan juga harus dibatasi, karena bisa jadi sumber oksalat yang memicu batu ginjal. Selain itu, pastikan kita juga makan cukup kalsium dari makanan sehari-hari, supaya oksalat di usus bisa diikat dan gak nyangkut di ginjal kita. Jangan lupa juga untuk jaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Berat badan yang sehat membantu metabolisme berjalan lancar dan mengurangi resiko batu ginjal. Yang terakhir, hindari dehidrasi. Apalagi jika kamu sering berkeringat banyak karena aktivitas atau cuaca panas. Harus ekstra minum ya. Mudah banget kan? Mulai dari hal kecil seperti minum air yang cukup dan jaga pola makan, kita sudah bisa membantu ginjal kita tetap sehat dan bebas dari batu ginjal. Yuk jaga ginjal kita supaya tetap sehat. Selanjutnya kita akan membahas peran tenaga kesehatan masyarakat dalam penyakit batu ginjal sangat penting, terutama dalam aspek pencegahan dan juga edukasi. Tenaga kesehatan masyarakat berperan memberikan penyuluhan dan informasi kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan ginjal melalui pola hidup sehat, seperti cukup minum air putih, menghindari konsumsi garam berlebihan, menjalani diet seimbang, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Mereka juga menjalankan program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar dapat mencegah risiko terbentuknya batu ginjal sejak dini. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat dapat membantu identifikasi faktor risiko dan memberikan edukasi untuk mengubah gaya hidup yang menjadi penyebab batu ginjal, seperti dehidrasi dan pola makan yang buruk. Dengan cara ini, mereka membantu menurunkan angka kejadian serta morbiditas penyakit batu ginjal di komunitas. Penguatan pemahaman dan praktik pencegahan kepada masyarakat melalui pendekatan edukasi dan promosi kesehatan menjadi peran utama mereka dalam pengendalian penyakit batu ginjal ini. Nah, tadi itu udah dibahas kan tentang batu ginjal secara umum di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang stepwise. Tujuan stepwise ini adalah untuk mengurangi angka kejadian dan kekambuhan batu ginjal di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis. Nah, untuk step pertama ada identifikasi masalah dan populasi yang beresiko. Yang pertama bisa melakukan survei kelompok beresiko tinggi, kemudian identifikasi kelompok beresiko tinggi
yang biasa dilakukan di pekerja lapangan kurang hidrasi, masyarakat dengan akses air bersih yang kurang, kemudian masyarakat dengan gaya hidup yang tidak sehat. Step yang kedua ada edukasi dan promosi kesehatan. Nah, kegiatannya dapat berupa kampanye minum air putih, penyuluhan, dan edukasi terkait batu ginjal. Nah, untuk medianya sendiri dapat berupa poster, media sosial, posyandu, atau penyuluhan tatap muka. Nah, lalu ada step ketiga. Step ketiga ada deteksi dini di komunitas. Step ketiga mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama, pemeriksaan urin sederhana di posyandu atau puskesmas. Yang kedua, tanya jawab riwayat batu ginjal dalam keluarga. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan kader untuk pelacakan gejala awal. Nah, target pada step ketiga ini yaitu screening masyarakat berisiko tinggi. Step 4 yaitu berupa rujukan dan tindak lanjut. Kegiatannya berupa merujuk warga dengan gejala atau hasil screening positif ke layanan kesehatan dan sosialisasi prosedur BPJS jika perlu tindakan lanjut. Nah, kemudian kita berlanjut ke step 5, yaitu monitoring dan evaluasi program dengan kegiatan seperti cek perubahan pengetahuan dan perilaku pasca edukasi. Kemudian, melakukan pantauan penurunan kasus batu ginjal secara berkala dengan metode survei KAP atau Knowledge, Attitude, and Practice, kemudian audit dari data puskesmas. Nah, mulai sekarang jangan suka nahan kencing dan perbanyak minum air putih ya. Yara bun, epic batu ginjal, Yara. Katanya tangannya gini.